Semua, selamat datang di channel Rismawati. Di sini aku akan sharing pengalaman saat mengikuti seleksi pendidikan profesi guru atau yang disingkat dengan PPG pada program PPG Prajabatan Gelombang Pertama. Untuk tes substantif, alhamdulillah aku udah lolos dan saat ini sedang mengikuti seleksi tahap 3 yaitu wawancara. Untuk PPG Prajabatan jalur mandiri, akan dikenakan biaya kuliah sebesar 8.500.000 per semester dengan waktu perkuliahan selama 2 semester atau 1 tahun. Sehingga biaya total kuliah PPG Prajabatan jalur mandiri akan dikenakan biaya 17 juta untuk 2 semester atau 1 tahun. Angka yang cukup besar ya ketika kita harus mengeluarkan 17 juta dalam waktu 1 tahun. Tapi, teman-teman tidak perlu khawatir karena pada tahun ini pemerintah memberikan beasiswa berupa uang kuliah sebesar 17 juta rupiah bagi peserta yang lolos seleksi penerimaan calon mahasiswa PPG Prajabatan. Sehingga dana yang seharusnya kita keluarkan sebesar 17 juta rupiah bisa kita gunakan untuk keperluan yang lain. Atau teman-teman yang memang terkendala biaya untuk mengikuti PPG Prajabatan ini bisa mengikuti program beasiswa. Tentunya sangat membantu, bukan? Nah, untuk pendaftaran PPG Prajabatan gelombang kedua, saat ini sedang berlangsung. Pendaftaran dimulai dari tanggal 26 Agustus sampai tanggal 26 September 2022. Pastikan untuk teman-teman mendaftar, jangan sampai terlewatkan. Oke, langsung aja. Mengenai PPG Prajabatan ini, aku akan bahas 3 hal, yaitu poin penting saat pendaftaran, jenis soal tes, dan perbedaan soal tes dengan tahun sebelumnya. Nah, ini nih bagian poin penting saat pendaftaran. Yang pertama, isi data dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti bagian biodata diri, terdapat pengalaman mengikuti pelatihan. Nah, teman-teman harus isi data dengan jujur mengenai nama pelatihan, penyelenggara pelatihan, waktu pelaksanaan kapan. Di sini teman-teman juga harus upload sertifikat pelatihan yang teman-teman benar ikuti, bukan yang sertifikat tiba-tiba muncul gitu aja. Dan pada biodata diri yang saya lingkari merah pada gambar adalah bagian opsional. Nah, kalau ini boleh tidak diisi. Bagian opsionalnya yaitu ada 2. Yang pertama, pengalaman menjadi sukarelawan dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain. Jika teman-teman pernah menjadi sukarelawan atau pernah punya pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain, boleh nih diisi. Yang kedua, simpan tulisan esai. Nah, ini bagi teman-teman yang saat ini sedang mendaftar, simpan tulisan esai yang teman-teman buat. Karena akan ditanya kembali ketika mengikuti seleksi tahap 3 yaitu wawancara. Para asesor akan memegang esai yang teman-teman sudah kerjakan dan menanyakan kembali yang nantinya akan dijadikan sebagai salah satu penilaian. Selanjutnya, jenis soal pada PPG Prajabatan tahun 2022. Yang pertama, pilihan berganda. Pada pilihan berganda, jawaban yang teman-teman pilih hanya satu. Dan yang kedua, pilihan berganda kompleks. Dan untuk pilihan berganda kompleks ini, jawabannya bisa lebih dari satu. Teman-teman bisa lihat perbedaan dari kedua contoh soal yang saya buat. Selanjutnya kita akan bahas mengenai perbedaan tes PPG Prajabatan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Di sini aku akan bahas dari segi soal tes. Yang pertama, tidak ada tes kompetensi pedagogik. Hal ini sudah diinformasikan pihak PPG Kemendikbud melalui akun media sosial di Instagram dan website. Seperti kita lihat pada gambar di sebelah kanan yang merupakan status Instagram dari Kemendikbud bahwa tes substantif meliputi tes penguasaan konten, dalam hal ini konten bidang studi, tes kemampuan dasar literasi, dan numerasi. Ini sudah diinformasikan sekitar bulan Juni. Ini adalah jadwal pelaksanaan seleksi PPG Prajabatan gelombang pertama. Pendaftaran dimulai dari tanggal 1 sampai 30 Juni tetapi diperpanjang sampai tanggal 15 Juli. Dan seleksi substantif mulai tanggal 25 Juli. Dan beberapa peserta kecewa karena telah mempersiapkan diri untuk tes kompetensi pedagogik pada seleksi substantif. Namun, soal tes kompetensi pedagogik tidak ada. Ternyata ada kaitannya kekeliruan yang terjadi pada peserta yang menganggap ada tes kompetensi pedagogik. Hal ini dikarenakan informasi yang beredar di akun media sosial, baik itu YouTube maupun website. Informasi ini sudah ada sekitar 2 bulan lalu. Berarti
saat masa pendaftaran PPG Prajabatan. Nah, ketika teman-teman search di kolom pencarian dengan menuliskan prediksi soal PPG Prajabatan 2022, ini yang akan muncul. Hampir semua memberitahukan bahwa ada tes pedagogik. Nah, untuk itu diharapkan agar teman-teman lebih teliti dalam menerima informasi. Oke, selanjutnya soal numerasi. Soal numerasi berupa soal wacana panjang. Satu wacana bisa digunakan untuk beberapa soal. Dan yang menjadi tantangan dalam pengerjaannya yaitu adanya jenis soal pilihan berganda kompleks, sehingga pengerjaan soalnya memakan waktu yang sedikit lama. Jadi kalau ada yang mengatakan soal numerasi sama dengan soal TIU di CPNS, itu salah karena soalnya sangat berbeda. Jenis soal yang seperti ini tidak akan masuk. Yang ketiga, soal tes kemampuan dasar literasi. Perlu teman-teman garis bawahi kata dasar yang mengartikan bahwa soal tidak terlalu rumit, hanya perlu ketelitian dan trik untuk menjawabnya. Oke, sekian video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan teman-teman yang mau aku buatkan video kisi-kisi tes substantif khusus kimia untuk konten bidang studi dan kisi-kisi soal literasi dan numerasi, komen di bawah ya. Dan aku ucapkan untuk teman-teman yang sedang berjuang mengikuti seleksi tes wawancara pada tanggal 29 Agustus sampai 10 September pada gelombang pertama, dan yang sedang melakukan pendaftaran untuk gelombang kedua, tetap semangat menjalani setiap prosesnya. Semoga kita bisa lolos sampai tahap akhir. Terima kasih.